Hai Jokes, kembali lagi bersama aku ya, Ian TTL Channel. Jadi kali ini aku ingin membahas tentang pengalaman aku selama kuliah di Universitas di Ponorogo dalam rangka pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, jadi kali ini aku ingin membahas tentang pengalaman selama aku tinggal di asrama Universitas di Ponorogo dan juga di masa perkuliahan di Universitas di Ponorogo, teman-teman. Nah, menurut aku selama kuliah di Universitas di Ponorogo ini banyak hal yang saya dapatkan pribadi, kemudian yang saya dapatkan dari teman-teman baru yang berasal dari seluruh Indonesia dan juga bersama teman-teman asli dari Universitas di Ponorogo Semarang ini, teman-teman. Selama saya kuliah di Universitas di Ponorogo ini, apa saja sih hal yang perlu diperhatikan mungkin buat teman-teman di sana nanti ketika ingin memasuki dunia perkuliahan di Undip ini, kalian lebih mengetahui sebelum masuk di dunia perkuliahan ya. Nah, jadi yang pertama, ketika saya datang ke kota Semarang dan juga dari info-info yang pernah saya dapat dan juga saya pelajari, ternyata jika kita datang ke kota Semarang ini, kita dilarang untuk memberikan uang kepada pengemis, teman-teman ya. Beda dengan kota-kota lain yang pengemisnya itu sangat banyak. Jadi di kota Semarang ini sangat dilarang keras bagi kita untuk memberikan uang kepada pengemis-pengemis yang ada di pinggir jalan, teman-teman. Nah, jadi sanksinya bagi kalian yang memberikan uang tersebut kepada pengemis yang ada di kota Semarang, maka kalian akan didenda ya. Dan dendanya itu sebesar 1 juta rupiah. Itu dari info yang sudah saya pelajari dan juga saya dapatkan di internet dan juga dari teman-teman yang bercerita di sekitaran sini, teman-teman. Nah, selama saya kuliah di Undip juga, saya bertemu dengan banyak teman di Universitas di Ponorogo dan ternyata di Universitas di Ponorogo ini dibagi menjadi beberapa kelas pembelajaran ya. Beda dengan di universitas-universitas lain yang mana kelas pembelajaran itu berdasarkan dari pembayaran UKT. Biasanya pembayaran UKT terlebih dahulu, maka kita baru bisa mengisi SSO atau IRS ataupun KRS, teman-teman. Nah, tapi berbeda di Universitas di Ponorogo di mana kita dibedakan menjadi beberapa klaster. Yang pertama itu berdasarkan jalur masuk, teman-teman. Jadi ada kelas A dan kelas B. Biasanya di kelas A itu adalah bagi mahasiswa yang jalur masuknya dari SNMPTN, jalur masuk seleksi nilai rapor atau yang berprestasi, teman-teman. Nah, sedangkan jalur kelas B itu, klaster kelas B adalah mahasiswa-mahasiswa yang jalur masuknya dari SBMPTN, yaitu jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang dari jalur masuknya mandiri, teman-teman. Dan itu juga sangat berpengaruh ya bagi saya sebagai mahasiswa pertukaran di sini, dan saya juga mengetahui hal tersebut. Mungkin juga bagi teman-teman di sana nanti yang ingin masuk di Undip juga harus mengetahui ya sebelum masuk. Dan kemudian dari segi biaya hidup di sekitaran Undip Tembalang ataupun di Semarang ini, menurut saya dari segi makanan di pinggir jalannya itu lumayan. Dan juga bagi beberapa teman-teman yang mungkin berada dari luar Pulau Jawa, dari harga makanannya itu terjangkau. Dan juga namun ada beberapa dari tempat penjualan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita, teman-teman ya. Misalnya kalian masak sendiri namun membeli lauknya di luar, sedangkan kalian sudah masak ya. Nah, itu lebih baik dihindari, teman-teman. Kenapa begitu? Karena setelah saya pelajari di sini, ternyata membeli lauk di tempat makan ataupun di warteg itu lebih menurut saya rugi ya, teman-teman, karena harganya lebih mahal. Jadi kawan-kawan lebih baik langsung membelinya sama satu porsi sekaligus ya, karena harganya berbeda, mungkin bertolak belakang dengan seharusnya. Ya, menurut saya lumayan. Namun ada juga beberapa tempat di mana kita membeli makanan itu harganya sangat murah. Biasanya itu di dekat masuk gang sedikit ya. Kalau kalian beli di pinggir jalan mungkin harganya agak sedikit
mahal untuk anak kos ya. Kemudian selama saya kuliah di Undip ini ternyata sangat banyak fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Universitas Diponegoro. Salah satunya ada bus kampus yang selalu berkeliling di setiap kampus. Maksudnya yang berkeliling dari fakultas ke fakultas yang lain, teman-teman. Jadi kalian tidak perlu capek, ataupun misalnya kalian tidak membawa kendaraan, kalian bisa menunggu bus kampus lewat, kalian bisa menuju ataupun menaiki bus tersebut untuk menuju fakultas kalian. Dan ada juga banyak hal yang belum diketahui oleh mahasiswa. Ternyata di Universitas Diponegoro sendiri itu terdapat sepeda, teman-teman. Dan sepeda itu kalian bisa mengambilnya di dekan Fakultas Teknik ya. Kalau saya pribadi dari Fakultas Teknik itu ada di dekanat Fakultas Teknik. Saya diceritakan oleh teman-teman saya dan juga diantar kepada dekanat Fakultas Teknik kemarin itu untuk mengambil sepeda. Nah, sayangnya sepeda itu hanya bisa dipakai 1 hari saja dan kemudian harus dikembalikan, teman-teman. Nah, syarat untuk mengambil sepeda tersebut biasanya menggunakan 1 KTM, menggunakan jaminan dari KTM kita, teman-teman. Dan kemudian di Universitas Diponegoro ini juga tersedia tempat nge-gym ya, teman-teman. Dan ini juga banyak yang tidak mengetahui di mana letak dari tempat gym ini. Ternyata berada di Stadion Universitas Diponegoro, yaitu dekat dengan asrama mahasiswa Rusunawa Undip ya, teman-teman. Dan mungkin hanya inilah video dari saya, teman-teman, selama berkuliah di Universitas Diponegoro, dan banyak hal lagi yang sangat menyenangkan bisa berkuliah di sini. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak lolos nanti di PTN ini, kalian bisa mencoba di universitas terbaik di wilayah kalian sendiri, dan kemudian kalian bisa mengikuti program-program Kemendikbud ataupun MBKM untuk bisa bertukar ataupun pertukaran pelajar. Jadi kalian bisa memilih di Undip ataupun di universitas-universitas besar lainnya. Dan mungkin sampai di sini video kali ini. Jangan lupa subscribe, teman-teman, jika kalian suka. Jika tidak apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.